never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez finish keempat di balapan utama MotoGP Qatar 2024. Dia hanya selisih 1,5 detik dari posisi podium. Begini komentar Marquez. Marquez melakoni debut balapan utama MotoGP 2024 dengan Gresini Racing memakai motor Ducati Desmosedici GP23. Marquez memperbaiki kelemahan lap pembuka untuk membayangi trio terdepan. Marquez menyelesaikan akhir pekan dengan Ducati tanpa kecelakaan. Dia finish di belakang Francesco Bagnaia, Ducati, Brad Binder, KTM, dan Jorge Martin, Ducati. Tentu saja, kami mencoba dan mendorong untuk naik podium, tapi itu tidak mungkin, kata Marquez. Mereka lebih cepat dari saya. Tapi itu tidak membuat frustrasi karena saya sudah mengatakannya pada hari Kamis, posisi kami 4, 5, 6. Faktanya, kemarin finish kelima, di sprint race, hari ini urutan 4, sebutnya. Selalu, posisi, podiumnya dekat. Tapi memang benar saya masih belum merasa 100% nyaman untuk berkendara seperti yang saya inginkan. Tapi mari kita lihat apakah kami bisa meningkat pada balapan berikutnya, katanya. Mantan pebalap Repsol Honda ini menghabiskan sebagian besar balapannya di belakang Jorge Martin, meski sempat disalip oleh Rocky Pedro Acosta. Marquez bilang, dia telah berjuang lebih keras dibanding sprint race. Dia, Jorge Martin, sedikit lebih baik dari saya saat keluar dari tikungan. Saya berjuang lebih keras dibandingkan kemarin di area itu. Tapi saya lebih kuat di area lain karena kami melakukan sedikit perubahan pada motornya. Tim melakukan pekerjaan dengan sangat baik, ungkapnya. Sebelumnya di sprint race, Marquez finish kelima. Ini hasil pertama Marc Marquez saat memakai kuda besi baru, setelah 11 tahun mengendarai Honda. Tampaknya Marquez cukup puas karena bisa bertarung dengan pebalap teratas. Ada senyuman, saat melepas helm, karena saya bertarung dengan para pembalap top di Qatar, yang merupakan sirkuit di mana biasanya saya sangat jauh di tahun-tahun sebelumnya. Kata Marquez, saya berada di sana bertarung dengan para pebalap papan atas, dan bahkan sempat menyalip mereka di salah satu bagian balapan, tambah Marquez. Sementara itu, setelah finish ketiga pada sprint hari Sabtu, Aleix Espargaro tidak mampu mengulangi prestasinya di balapan panjang GP Qatar, karena masalah ban. Aleix Espargaro menjanjikan mereka kebahagiaan hari Minggu ini, menghadapi balapan panjang di Grand Prix Qatar. Setelah balapan sprintnya yang bagus pada hari Sabtu, pembalap Spanyol itu memanfaatkan sepenuhnya Aprilia RS GP baru, dan hanya durasi tes yang singkat yang menghalanginya untuk finish di posisi yang lebih baik, yang sudah bagus, tidak kurang dari posisi ketiga. Namun, takdir justru memberinya kemunduran di sirkuit internasional Losail. Dan pria dari Granollers tidak dapat memanfaatkan posisinya yang bagus di grid awal, kedua, untuk mengobarkan perang yang dijanjikan. Pada awalnya dia berada di ambang tersingkir dari 10 besar, dan di garis finish dia hanya bisa berada di urutan ke-8, setelah menyalip Pedro Acosta yang kempes di bagian akhir. Meskipun menjadikan dirinya sebagai patokan bagi rumah tersebut. No ale, dengan Maverick Vinales ke-10. Di akhir balapan yang ingin ia menangkan, Espargaro menyatakan bahwa penyebab hari buruknya ada hubungannya dengan ban Michelin, terutama pada karet belakang yang merupakan kompon medium, yang menjadi pilihan utama semua pembalap di belakang dan hampir juga di depan, kecuali Takaki Nakagami yang mengendara yang lembut. Saya punya masalah dengan ban belakang. Rasanya seperti berlari di atas es. Kemarin saya tertidur sambil berpikir bisa memenangkan balapan, tapi itu mimpi buruk, jelas pembalap Katalan itu kepada media. Kami harus menganalisis apa yang terjadi, dengan tim dan dengan Michelin. Saya hampir terjatuh di setiap tikungan, jelas Espargaro.
Marc Marquez finish keempat dalam balapan pertamanya bersama Ducati Team Gresini, meningkatkan klasifikasinya sebanyak satu posisi di sprint hari Sabtu, yang menempatkannya di posisi keempat di kejuaraan dunia. Juara dunia 8 kali itu menyerahkan 1 tahun kontraknya dengan Honda untuk menikmati kembali dan memperjuangkan kemenangan. Sesuatu yang mengingat awal musim dan debutnya bersama Ducati GP23 Team Gresini, tidak akan memakan waktu lama. Marc Marquez sudah tampil memukau di hari Sabtu, di sprint pertamanya dengan motor Italia, finish kelima, namun minggu ini, di balapan sebenarnya ia malah memperbaiki posisinya dengan melintasi garis finish keempat sangat dekat dengan podium, yang diselesaikan oleh Pecco Bagnaia, Brad Binder dan Jorge Martin. Saya harus banyak menghemat ban depan, aku Marc di penghujung hari, untuk memahami masalah yang dia alami saat menahan debutan Pedro Acosta di bagian tengah balapan. Namun, pada akhirnya ia berhasil finish pertama di podium, hasil yang lebih dari maksimal. Pada tes Valencia saya akan menempati posisi keempat pada balapan pertama saya dengan Ducati. Di sirkuit ini saya selalu menderita karena berkendara dengan karet depan, kenang Marc, yang bersama Honda hanya menang 1 kali di Qatar. Sulit untuk menyalip, karena saat Anda mendekati motor di depan, tekanannya meroket, jelasnya saat ditanya seberapa dekat dirinya dengan Martin di lap terakhir. Sudah pulih dari cedera seriusnya, Marc mengaku belum merasakan kelelahan yang luar biasa. Secara fisik, balapan lebih mudah dengan Ducati. Tapi saya lebih banyak bertarung dengan motor dibandingkan kemarin. Kami melakukan sedikit perubahan pada setup yang tidak berhasil bagi kami, akunya. Sementara pada hari Sabtu Martin unggul 1,8 detik dari Marc, hari ini Bagnaia lebih unggul dari semua orang. Hari ini yang jadi referensi adalah Pecco, yang unggul 3 detik dari kami dan sangat cepat. Yang paling menarik dari balapan tersebut tentunya adalah pertarungan sengit selama beberapa lap antara Marc dan debutan muda Acosta. Sementara itu, pebalap Repsol Honda itu finish di urutan ke-13 pada Grand Prix MotoGP Qatar, meningkatkan performanya dibandingkan sprint hari Sabtu yang hanya mampu finish di urutan ke-15. Peningkatan antara hari sebelumnya dan balapan hari Minggu ini, dari 2 posisi, sekilas terlihat sangat kecil, namun ada fakta menariknya, yaitu pada hari Sabtu. Hanya dalam 11 lap, Joan Mir kalah 14 detik dari pemenangnya, balapan Jorge Martin. Sedangkan hari Minggu ini dengan 21 lap dalam balapan panjang, pembalap Mallorca itu kalah 18 detik dari Pecco Bagnaia, yang pertama di garis finish, yang merupakan sebuah kemajuan. Saya rasa saya tidak bisa berbuat lebih banyak dengan paket yang saya miliki hari ini, kata Mir di penghujung hari setelah melewati garis finish sebagai Honda kedua, tepat di belakang Johan Zarco, peringkat ke-12. Meski juara 2020 itu memperebutkan posisi terakhir dalam perolehan poin, ia mampu menjalani beberapa pertarungan menarik. Sudah lama sekali saya tidak menikmati menyalip seperti ini.